Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin allazi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil ahyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau Sehati, yang dimana program ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Poin pertama yang ingin saya sampaikan ialah dasar hukum. Kenapa harus ada wajib sertifikasi halal di tahun 2024? Yang pertama adalah landasan hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang kemudian dilanjutkan adanya peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang dulunya dimana kewenangan untuk sertifikasi halal itu ada di Majelis Ulama Indonesia, dan saat ini sudah menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan logo halal itu juga sudah mengalami perubahan menjadi logo halal baru atau logo Halal Indonesia. Kemudian pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, pasal 140, ini sudah dicantumkan bahwa ada kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, hasil sembeli dan jasa penyembelihan mulai pada tanggal 17 Oktober tahun 2019 sampai pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Jadi di sini bisa dilihat bahwa memang sudah ada peraturan undang-undang yang mewajibkan harus bersertifikat halal. Terkait itu juga akan menyangkut pada usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Ini dituangkan dalam peraturan Menteri Agama nomor 21 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kewajiban bersertifikat halal itu didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian di peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal di pasal 149 ini juga tercantum apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi administratif, yaitu berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan penarikan barang dari peredaran. Dan di ayat 6 denda administratifnya sebesar 2 miliar rupiah. Jadi memang sangat penting untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang memproduksi produk harus wajib halal demi menghindari sanksi-sanksi tersebut. Nah, poin kode yang mau saya jelaskan yaitu program sertifikasi halal gratis
Program sertifikasi halal gratis ini kita bisa lihat di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha tidak dikenakan biaya demi mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Dan kriteria dan prioritas pelaku usaha mikro dan kecil yaitu belum pernah mendapatkan fasilitasi atau pembiayaan sertifikasi halal, memiliki nomor NIB atau nomor induk berusaha, memproduksi barang bukan penjual. Jadi untuk penjual tidak diperuntukkan untuk sertifikasi halal. Dan pasal 19 di sini juga dijelaskan untuk pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal akan didampingi oleh pendamping proses produk halal atau P3H untuk melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Kemudian proses verbal ini akan meliputi oleh bahan dan proses produk halal. Terkait dengan itu sudah dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pendampingan proses produk halal dan kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Dan program sertifikasi halal gratis ini adalah program subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikat halal yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan dan minuman olahan dengan proses sederhana dan rendah risiko. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja produk makanan yang masuk kategori memproduksi makanan dengan bahan dasar, yaitu olah buah dan sayuran, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakeri, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan dan kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak dan emulsi minyak, serta es untuk dimakan. Selanjutnya ada beberapa jenis produk-produk makanan yang tampil di slide-slide berikut ini yang masuk kategori program sertifikasi halal gratis, lengkap dengan nomor KBLI-nya sesuai jenis produk yang akan diajukan. Untuk jenis kedai makanan dan minuman di sini saya akan menjelaskan bahwa kedai di sini yang dimaksud adalah bukan rumah makan atau warung makan permanen atau sejenis kafe, tapi yang diperuntukkan di sini jenis usahanya yang tidak menetap atau berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya untuk jenis produk minuman yang dapat didaftarkan melalui program Sehati yaitu ada aneka minuman ringan non soda, kopi, teh dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran, serta konsentrat buah dan sayuran. Berikut jenis-jenis produk minuman yang akan tampil di slide berikut ini yang masuk dalam kategori program Sehati halal gratis lengkap dengan nomor KBLI-nya sesuai jenis produk yang dapat diajukan. Nah, poin ketiga selanjutnya di sini yang akan saya jelaskan mengenai proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis. Proses pengajuannya bagaimana? Proses pengajuannya sangat sederhana. Syaratnya pelaku usaha mikro dan kecil harus didampingi oleh P3H, yaitu pendamping proses produk halal, di mana P3H nanti akan melakukan proses verifikasi dan validasi yang menentukan bahwa produk pelaku usaha itu halal dan dapat diajukan. Selanjutnya di sini Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha mikro yang harus disiapkan adalah harus punya NIB dan KBLI, di mana KBLI ini adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan NIB harus dimiliki dan dapat diurus secara mandiri atau menggunakan jasa. Dan di sini Bapak dan Ibu nanti akan didampingi oleh
untuk melakukan pengisian data produk dan nama produk, foto produk, bahan kemasan, proses produksi, bahan dan serta bahan pembersihnya. Baru selanjutnya dapat pengajuan proses sertifikasi halal, dan proses ini biasanya berlangsung dari 14 hari sampai 16 hari kerja, dan nanti akan diverifikasi dan nanti akan ada verifikasi data selanjutnya masuk ke komite fatwa penertiban sertifikat halalnya, dan ini masih tetap didampingi oleh didampingi oleh pendamping halal Bapak Ibu masing-masing, karena masih ada tahap proses selanjutnya seperti proses revisi bahkan sampai penolakan. Apabila data yang dimasukkan tidak sesuai, maka di sini sangat perlu didampingi oleh P3H-nya. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah Bapak Ibu sebagai pelaku usaha mikro dapat menggunakan layanan sertifikasi halal.id, di mana layanan ini lebih mudah dilakukan pendampingan. Tinggal mengisi data usaha, data NIB, foto produk dan sebagainya, tinggal submit sehingga nanti dibantu oleh P3H. Di sini juga sudah ada contoh-contoh cara pengisian di dalam platform itu sendiri, bagaimana pelaku usaha mengisi contoh foto produk dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan didampingi oleh P3H untuk menyampaikan data-data yang Bapak Ibu sudah masukkan, apa ada yang kurang atau yang sudah cukup di sertifikasi halal.id melalui email yang masuk di email P3H. Setelah data sudah benar, selanjutnya membuat akun di Si Halal dan akan didampingi oleh P3H agar proses bisa lebih cepat. Nah, slide dalam tampilan ini selanjutnya nanti akan keluar sertifikat halal seperti ini. Jadi model sertifikatnya seperti ini apabila Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha melakukan pengajuannya. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini saya mau pesan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, yuk segera halalin produknya. Setelah bersertifikat halal keluar, semoga usaha Bapak dan Ibu makin berkah, makin unggul, makin laris dan makin sejahtera. Salam halal. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah ucapan yang saya sampaikan dan kurang dipahami, mohon dimaafkan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Demikian penyampaian ini dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.